Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari tim 1 ingin mempresentasikan PBL kami dengan judul Reversa Engineering. Sebelum itu kami akan memperkenalkan terlebih dahulu manajer proyek kami. Yang pertama itu ada Bu Meta Santi Putri, dan yang kedua ada Bu Satika. Yang beranggotakan yang pertama saya sendiri atas nama Objek Saputra Senturi sebagai ketua, dan rekan saya yaitu Johanna Eklesia Purba dan Nur Aini. Sistem yang sudah diselesaikan yaitu Sistem Informasi Registrasi Polibatam, Sistem Informasi SID Polibatam, Sistem Informasi Beasiswa Polibatam, Sistem Informasi Sinta, dan Sistem Informasi SIM Litapmas. Langkah penyelesaian dari sistem informasi yang telah kami selesaikan, yang pertama itu adalah penggalian informasi, yang kedua adalah membuat use case dan deskripsi data, yang ketiga menulis laporan, yang keempat bimbingan setiap hari Senin pukul 10, yang kelima itu pengumpulan logbook setiap hari Sabtu, yang keenam laporan dikumpulkan seminggu sekali setiap hari Sabtu. Ya, jadi ini adalah hasil tangkap layar dari Sistem Informasi Registrasi Polibatam. Jadi Sistem Informasi Registrasi adalah sebuah website yang digunakan oleh calon mahasiswa untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Politeknik Negeri Batam. Sistem ini dapat diakses melalui link website registrasi.polibatam.ac.id. Sistem ini dapat diakses oleh mahasiswa dan juga bagian akademik. Untuk penggalian informasi itu dapat dilakukan dengan cara mencari informasi melalui website registrasi Polibatam dan juga melakukan wawancara kepada Pak Rizky Ponda pada tanggal 1 September 2021. Untuk pembuatan dokumentasi kami laksanakan dari tanggal 1 September 2021 sampai tanggal 10 September 2021. Untuk use case dari sistem informasi registrasi tersebut itu ada terdapat dua aktor, yaitu mahasiswa dan bagian akademik. Nah, di bagian mahasiswa ini kita dapat melihat informasi jurusan, melakukan pendaftaran, melihat pengumuman, dan melihat status pendaftar. Dan di bagian akademik itu dapat mengolah pendaftaran dan mengubah status pendaftar. Adapun untuk data dijelaskan dalam bentuk tabel. Jenis data ada 7. Untuk nama subdata diisi dengan nama data dari sistem yang bekerja, dan representasi diisi dengan tipe data pada database, dan untuk presisi diisi dengan 2 angka di belakang koma, dan tabel terakhir tabel keterangan boleh kosong atau tidak untuk data pembentuk. Oke, yang kedua itu adalah sistem informasi SID Polibatam. Sistem informasi SID adalah sebuah website yang digunakan oleh para dosen untuk mengelola SIM atau sistem informasi mahasiswa, dan juga digunakan oleh dosen untuk memberikan NIM pada mahasiswa, pembagian kelas, dan mengelola nilai siswa. Website SID ini dapat diakses dengan di website SID Polibatam ACID. SID tidak hanya digunakan oleh dosen saja, tetapi juga digunakan oleh Kaprodi dan bagian akademik. Pendalaman informasinya itu kami melakukan wawancara ke bagian akademik secara offline dengan Pak Rizky Ponda pada tanggal 14 September 2021. Lalu kami melakukan wawancara lagi ke bagian Kaprodi secara online dengan Pak Ahmad Hamim Tohari pada tanggal 21 September 2021. Untuk pembuatan laporan sendiri dari sistem informasi SID itu dibuat pada tanggal 17 September 2021 sampai tanggal 28 September 2021. Untuk use case SID terdapat 3 aktor, dosen, wali, Kaprodi, dan bagian akademik. Kaprodi memiliki hak akses lebih banyak karena Kaprodi juga memantau dosen yang dapat mengisi absen, mereka memasukkan nilai dan perwalian. Kaprodi dapat mengubah jalur pendaftaran, mengatur slip gaji, absen, FRS, mata kuliah, dan prodi. Untuk bagian akademik, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Untuk data, jenis data ada 7. Untuk nama subdata diisi dengan nama data pada dari sistem yang bekerja, dan representasi diisi dengan tipe data pada database. Kemudian yang terakhir tabel diisi keterangan apakah data tersebut boleh diisi atau kosong. Berikut adalah tampilan beasiswa Polibatam dari sisi dosen. Website ini digunakan untuk pengajuan beasiswa Universitas Politeknik Negeri Batam. Dapat diakses melalui beasiswa.polibatam.ac.id dan dapat diakses juga oleh mahasiswa, bagian akademik, dan dosen. Penggalian informasi dapat dilakukan dengan mengakses website dan juga melakukan wawancara ke bagian dosen secara online dengan Bu Satika pada tanggal 30 September 2021. Pembuatan laporan pada tanggal 1 Oktober 2021. Untuk use case beasiswa terdapat 3 aktor. Yang pertama ada mahasiswa. Mahasiswa dapat melakukan pendaftaran, login, mengisi data, dan mengajukan beasiswa. Yang kedua ada wali dosen. Wali dosen dapat melakukan dan menerima pengajuan, memastikan ST dan IT, serta surat keterangan tidak mampu dengan benar. Dan yang terakhir merekomendasikan mahasiswa ke bagian akademik. Dan untuk bagian akademik sendiri, menerima data diri mahasiswa dan menyetujui rekomendasi dari wali dosen. Oke, baik, adapun data dari beasiswa, jenis data itu ada 7. Untuk nama subdata diisi dengan nama data pada sistem informasi yang bekerja,
representasi diisi dengan tipe data pada database. Untuk rank diisi dengan pilihan yan, perempuan, atau laki-laki. Kemudian yang terakhir, tabel diisi keterangan apakah data tersebut boleh kosong atau tidak. Berikutnya yaitu Sistem Informasi Sinta Polibatam. Sinta memiliki fungsi untuk melihat ranking universitas, juga ranking karya yang diunggah. Karya berupa artikel, naskah, jurnal, dan lain-lain. Dapat diakses melalui link yang tertera pada PowerPoint. Sistem ini terhubung dengan sistem P2M Polibatam. Pada umumnya, pengguna sistem informasi Sinta adalah autor dan admin. Pencarian informasi melalui website Sinta, juga wawancara dengan Pak Priki pada tanggal 1 sampai 11 November 2021. Pembuatan laporan pada tanggal 11 November 2021. Berikut terdapat use case dari sistem informasi Sinta, yaitu terdapat dua pengguna, yaitu user dan admin. Untuk user tersendiri itu yang pertama melihat grafik dan diagram penilaian jurnal book, melakukan pendaftaran sebagai autor, melakukan login, dan mempublikasikan jurnal. Lalu terdapat admin, yaitu menerima, pendaftar, mengubah identitas user, mengaktifasi dan verifikasi user yang telah menjadi autor, lalu mengajukan autor ke Google Synchron atau Scopus. Berikut adalah hasil data dari Sinta. Berisi nama subdata pembentuk yang merupakan atribut sistem, juga terdiri dari representasi yaitu string dan isi keterangan boleh kosong atau tidak. Oke, selanjutnya terdapat Sistem Informasi Sinlitmas Polibatam. Sistem Informasi Sinlitmas memiliki fungsi untuk pengajuan pengabdian, juga penelitian kepada masyarakat. Umumnya dilakukan oleh dosen. Pada Sinlitmas juga bisa mengajukan anggaran belanja dan membuat agenda harian penelitian dan pengabdian. Sinlitmas juga dapat diakses melalui link yang sudah ada di PPT. Sistem ini terhubung juga dengan P2M Polibatam. Pada umumnya, pengguna sistem informasi Sinlitmas adalah dosen dan admin. Pencarian informasi melalui website Sinta dan juga wawancara dengan Pak Priki pada tanggal 11 November sampai 25 November 2021. Pembuatan laporan pada tanggal 25 November 2021. Yang berikut adalah tampilan dari use case Sinlitmas Polibatam. Terdiri atas dua bagian, yang pertama user dan juga admin. Untuk user terdapat yang pertama melakukan login, memonitoring usulan, melihat informasi riset dan pembangunan, mengupload artikel, jurnal, buku, karya, dan naskah, mengisi usulan penelitian dan juga pengabdian, melakukan hak kekayaan intelektual, melakukan pendaftaran reviewer, membuat catatan kegiatan harian. Sedangkan untuk admin yaitu melakukan login, memonitoring usulan, pengelola reviewer, mensinkronisasi user, melakukan pencarian akun, dan yang terakhir melihat informasi riset dan pembangunan. Selanjutnya yaitu hasil akhir data. Hasil akhir data terdiri dari nama subdata pembentuk yang merupakan atribut sistem, dengan representasi yaitu string, dan diberi keterangan boleh kosong atau tidak. Berikut terdapat pembagian tugas dari kelompok kami. Itu yang pertama itu ada Obed Saputra sebagai ketua, yang bertugas mengkoordinasikan tim, lalu sebagai narator. Yang kedua itu ada Yohana Eklesia, yang bertugas mengisi dari Scrum sebagai narator dan membuat PPT. Yang ketiga itu ada Nuraini, yang bertugas membuat laporan dan mengisi logbook, dan juga sebagai narator. Di sini ada beberapa kendala yang kami alami. Yang pertama itu adanya sistem informasi yang tidak dapat diakses oleh mahasiswa. Terdapat banyak peran kompleks dalam suatu sistem informasi. Yang ketiga itu ada terlalu banyak fitur yang di hidden. Berikut terdapat screenshot dari logbook. Oke, untuk sprint pertama dan kedua itu kami mengumpulkan informasi dari sistem registrasi dengan cara melakukan wawancara ke bagian akademik dan mengunjungi situs atau website registrasi. Lalu kami juga membuat use case dan ERD. Lalu kami juga membuat laporan. Lalu terdapat sprint ketiga dan sampai sprint kelima mengumpulkan informasi dari sistem informasi akademik atau SID Polibatam dengan cara melakukan wawancara kepada bagian akademik, prodi, dan dosen. Lalu kami juga membuat use case dan ERD diagram, dan kami juga membuat laporan. Pada sprint ke-6 kami juga mengumpulkan informasi dari sistem informasi beasiswa Polibatam dengan cara melakukan wawancara kepada bagian dosen. Lalu kami juga membuat use case dan ERD diagram. Lalu kami juga membuat laporan. Terdapat sprint ke-8 sampai ke-9 yaitu membahas tentang Sinta. Di sini kami mewawancarai Pak Priki sebagai staf dari P2M. Lalu kami membuat use case diagram dan kami juga membuat laporan. Lalu untuk terdapat juga sprint ke-9 dan ke-10 itu mengenai Sinlitmas. Di sini kami juga mewawancarai Pak Priki sebagai staf dari P2M dan kami juga membuat use case dan membuat laporan mengenai Sinlitmas. Lalu terdapat sprint ke-10 dan 11 yaitu memperbaiki laporan yang telah kami susun. Mungkin itu saja presentasi dari tim 1. Saya ucapkan terima kasih.